Sebuah pabrik kimia di kota Cilegon meledak dengan suara dan dentuman sangat keras. Asam hitam pekat, bau gas, bahan alam yang menyengat benar-benar membuat masyarakat tidak nyaman. Penduduk setempat yang mengeluh sakit mata dan sulit bernapas setelah mendengar ledakan. Akibatnya, warga yang tidak jauh dari pabrik kimia terpaksa harus mengungsi. Bahan kimia yang mengalami kebocoran tersebut diduga formalin dengan rumus kimia CH2O. Coba kalian bayangkan, jika ledakan seperti itu sering terjadi, maka bagaimana nasib bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Bagaimana keadaan masyarakat dan lingkungan meliputi air, tanah, udara, tanaman, hewan yang ada di dalamnya. Masa depan bumi ditentukan dari sekarang. Badan Dunia PBB mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai bagian dari masyarakat global, kalian bisa berkontribusi menjaga bumi tetap lestari, dimulai dari rumah, apa, dan bagaimana. Pada bab ini, kalian akan mengenal lebih jauh tentang kimia hijau atau green chemistry. Untuk selanjutnya, istilah yang digunakan pada bab ini adalah kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan yang menganjurkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan semua aktivitas pada pelestarian lingkungan. Tahukah kalian bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan yang menganjurkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan semua aktivitas pada pelestarian lingkungan. Tahukah kalian bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia? Kimia hijau atau kimia berkelanjutan memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan agar tetap terjaga dan terhindar dari pemanasan global, bencana alam, dan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya. Dalam konsep kimia hijau atau kimia berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik pada pilihan bahan kimia maupun proses kimia. Keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah dengan cara mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis, serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom dengan cara mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit dengan cara mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang bahayanya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman dengan cara memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi
sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dengan cara memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi dengan cara memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan dengan cara bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Yang kesembilan, penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang kesebelas, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan dengan memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan.